Sebelum Cirebon menjadi pusat kekuasaan, perdagangan, dan spiritualitas di pantai utara Jawa, tanah ini adalah sebuah kawasan rawa-rawa, dihuni oleh masyarakat kecil yang hidup dari bertani, menangkap ikan, dan berdagang dengan pedagang asing dari Tiongkok, Arab, dan India. Kawasan itu dahulu bernama Caruban Nagari, tanah percampuran yang menyimpan kisah besar dalam diamnya gelombang dan desir angin laut. Caruban, kata yang berasal dari carub, berarti campuran, bukan hanya menggambarkan komposisi etnik penduduknya, tetapi juga nasib wilayah ini, sebagai pertemuan budaya, sebagai simpul peradaban. Ia tak hanya menjadi titik pertemuan antara Jawa dan Sunda, tetapi juga antara Islam dan animisme, kerajaan dan rakyat, serta masa lalu dan masa depan. Di masa itu, Caruban masih menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Besar Sunda, yang berpusat di Pakuan, Bogor. Namun kekuasaan itu hanya simbolik. Kendali sejati atas tanah Caruban lebih sering dipegang oleh para tokoh lokal yang disegani, para juru labuh, saudagar besar, dan tokoh spiritual yang mengikat komunitas dengan nilai-nilai adat. Salah satu dari mereka adalah Ki Gedeng Tapa, seorang saudagar kaya dan pemimpin masyarakat yang menguasai pelabuhan kecil di pesisir. Ia dikenal bijak dan dermawan, membuka tanah untuk pertanian, dan membangun hubungan dengan pedagang asing. Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Nyimas Rara Santang, yang kelak akan melahirkan tokoh besar yang mengubah sejarah tanah ini, Syarif Hidayatullah. Rara Santang adalah seorang perempuan yang melampaui zamannya. Ia dikisahkan memiliki kecerdasan, keberanian, dan keyakinan kuat pada ajaran Islam, yang saat itu mulai menyebar dari pantai utara lewat para dai dan saudagar dari Samudra Pasai dan Gujarat. Ia menikah dengan seorang bangsawan Muslim dari Mesir bernama Syarif Abdullah, dan dari pernikahan inilah lahir anak bernama Syarif Hidayatullah, yang di kemudian hari lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah lahir dalam dua dunia. Satu berpijak pada darah bangsawan lokal dan tradisi Jawa Sunda, satu lagi menatap ke cakrawala luas Islam yang datang dari barat. Ia tumbuh sebagai anak yang cerdas dan religius, dan dalam usia muda, ia sudah menempuh perjalanan ke Mekkah untuk memperdalam ilmu agama. Ketika ia kembali ke tanah ibunya di Caruban, ia tidak datang sebagai anak kecil yang ditinggal pergi. Ia kembali sebagai ulama muda yang membawa misi besar, menyebarkan Islam dan membangun peradaban baru yang tidak semata mengganti yang lama, tetapi mensintesiskannya ke dalam kehidupan masyarakat. Kedatangannya mengubah segalanya. Ia mulai berdakwah kepada masyarakat, bukan dengan pedang, melainkan dengan kata-kata, keteladanan, dan pendekatan budaya. Ia menggunakan wayang, gamelan, seni ukir, dan bahasa lokal untuk menjelaskan nilai-nilai Islam. Dalam waktu singkat, ia tidak hanya dicintai sebagai ulama, tetapi juga dihormati sebagai pemimpin. Dukungan pun mengalir. Para saudagar mendukung pergerakannya, para tokoh adat memberinya tempat, dan masyarakat mulai mengikuti ajarannya. Dalam waktu singkat, Syarif Hidayatullah membentuk struktur pemerintahan lokal yang mandiri, memisahkan Caruban dari kendali Pajajaran. Pada tahun 1479, dengan restu para tokoh dan ulama, ia dinobatkan sebagai sultan, dan nama wilayah itu berubah dari Caruban Nagari menjadi Cirebon, dari kata ci, air, dan rebon, udang kecil, merujuk pada hasil utama perairan setempat. Dengan berdirinya Kesultanan Cirebon, lahirlah sebuah kekuatan baru yang akan menjadi pusat dakwah Islam, perdagangan, dan budaya di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati pun tidak hanya menjadi sultan pertama, tetapi juga simbol penyatuan antara Islam dan budaya lokal, antara Timur Tengah dan Nusantara, antara langit dan bumi. Keraton pertama yang didirikan adalah Keraton Pakungwati, dinamai dari istri beliau, Nyimas Pakungwati, cucu dari Prabu Siliwangi. Keraton ini menjadi pusat pemerintahan, tempat tinggal keluarga raja, sekaligus pusat spiritual dan kebudayaan. Disinilah benih-benih kejayaan dan juga perpecahan
mulai tumbuh. Di balik gelar sebagai Sultan Cirebon pertama, Syekh Syarif Hidayatullah menyimpan peran lebih besar sebagai juru dakwah, penengah budaya, dan perancang masa depan. Keputusannya membangun Kesultanan Cirebon bukan semata ambisi politik, melainkan wujud dari tanggung jawab spiritual, menata masyarakat dalam nilai-nilai Islam yang bersinergi dengan adat Nusantara. Sejak masa mudanya, Syarif Hidayatullah menyaksikan keterpecahan antara kerajaan-kerajaan lokal, konflik antar etnis, dan ketimpangan sosial. Ia sadar, jika Islam hanya menjadi dogma, ia akan ditolak. Namun jika Islam menjelma sebagai pedoman hidup yang membaur dalam seni, tata kota, pertanian dan sistem sosial, ia akan tumbuh. Dengan pendekatan itu, ia menyusun ulang tatanan masyarakat. Ia tak menghapus budaya lama, melainkan menyerap dan mengarahkan. Upacara-upacara panen tetap dilestarikan, namun kini dibuka dengan doa Islam. Pertunjukan wayang dan gamelan tetap hidup, namun diselipkan pesan-pesan tauhid. Dalam ukiran kayu dan motif batik, ia sisipkan kaligrafi, doa-doa, dan simbol keimanan. Wilayah-wilayah sekitar seperti Japura, Kalijaga, dan Lemah Wungkuk pun mulai menyatu dalam tatanan baru. Para pemimpin lokal yang sebelumnya otonom, kini mulai mengakui Kesultanan Cirebon sebagai pengayom. Perdagangan pun tumbuh, sebab pelabuhan Cirebon dibuka untuk berbagai bangsa, Gujarat, Tiongkok, Arab, bahkan Portugis. Dengan perluasan pengaruh ini, Syarif Hidayatullah membentuk jaringan strategis dengan Kesultanan Demak di timur dan beberapa tokoh wali lain di sepanjang pesisir Jawa. Ia bukan hanya berdiri sebagai sultan lokal, tetapi sebagai salah satu simpul penting Wali Songo dalam misi penyebaran Islam di Nusantara. Namun dalam gemilangnya pertumbuhan itu, tantangan muncul dari dua sisi. Dari dalam darah bangsawan dan dari luar yang ingin menguasai jalur dagang Cirebon. Di antara keluarga kerajaan, hasrat akan kekuasaan mulai tumbuh. Meski Syarif Hidayatullah tak menanamkan nilai kekuasaan absolut, para kerabat dan keturunannya mulai mempertanyakan siapa pewaris sejati takhta Cirebon. Tradisi Islam yang menekankan musyawarah kadang berbenturan dengan naluri aristokrat Jawa yang menomorsatukan garis keturunan. Sementara itu, di luar istana, kekuatan-kekuatan besar mulai melirik Cirebon. Kerajaan Sunda Pajajaran yang merasa kehilangan wilayah penting, diam-diam menyusun kekuatan. Sementara, Kesultanan Mataram di kemudian hari pun akan mencoba menyerap wilayah Cirebon ke dalam hegemoni politiknya. Di sisi lain, kedatangan Portugis dan kemudian Belanda menandai era kolonialisme yang akan menjadi badai panjang bagi tanah Jawa. Namun, pada masa Syarif Hidayatullah masih hidup, Cirebon berdiri kokoh sebagai pusat spiritual, perdagangan, dan budaya. Keraton Pakungwati berdiri megah dengan dinding bata merah, hiasan ukiran Islami dan simbol-simbol lokal, menjadi pusat dari kehidupan masyarakat. Di keraton itu pula, disusun tata pemerintahan yang berbasis syariat namun fleksibel terhadap tradisi setempat. Tak jauh dari keraton, dibangun Masjid Agung. Di sekelilingnya, tumbuh pemukiman para ulama, pengrajin batik, saudagar, dan pelaut. Cirebon menjelma menjadi kota pelabuhan yang hidup, bukan hanya oleh suara ombak, tetapi oleh zikir, seni, dan diplomasi. Sebelum wafat, Syarif Hidayatullah telah menanamkan prinsip penting, bahwa kerajaan bukanlah milik darah, tetapi amanah Tuhan yang harus dijaga untuk kebaikan rakyat. Namun prinsip itu tak selalu diwarisi dengan kesetiaan, sebab sejarah, seperti halnya air, mengalir tak selalu tenang. Ketika beliau wafat, kekosongan spiritual begitu terasa. Makamnya di Gunung Sembung, yang kini dikenal sebagai Gunung Jati, menjadi tempat ziarah bagi ribuan orang. Namun lebih dari sekadar makam, Gunung Jati adalah simbol bahwa kekuasaan sejati ada pada mereka yang mampu menyatukan hati manusia, bukan sekadar memegang tongkat kerajaan. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon masuk ke fase baru.
Anak-anak dan cucunya mulai mengambil alih peran, namun dalam bayang-bayang warisan besar yang tak mudah dijaga. Dari sinilah akar-akar perpecahan tumbuh, yang kelak akan memunculkan 3 keraton dalam satu darah. Setelah wafatnya Syekh Syarif Hidayatullah, Kesultanan Cirebon memasuki masa transisi yang rumit. Takhta pemerintahan jatuh ke tangan cucunya, Pangeran Mas, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Maulana Muhammad. Ia dikenal sebagai pribadi yang tenang, tekun, namun tidak memiliki karisma besar seperti kakeknya. Walau begitu, ia berusaha menjaga stabilitas di tengah dinamika yang mulai berubah. Keraton Pakungwati tetap berdiri sebagai pusat kekuasaan. Nama keraton ini diambil dari Nyimas Pakungwati, istri Syekh Syarif Hidayatullah, dan menjadi simbol ikatan darah antara Trah Pajajaran dan Kesultanan Islam. Bangunannya sederhana, namun syarat makna. Dindingnya terbuat dari batu bata merah, dihiasi ornamen khas Islam Nusantara. Di dalamnya tersimpan benda-benda pusaka, manuskrip kuno, dan simbol-simbol kekuasaan yang diwariskan dari Sunan Gunung Jati. Namun di balik dinding keraton, suasana tak lagi seharmonis dulu. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang mengendap. Siapa penerus yang sah? Apakah kekuasaan ditentukan oleh garis lurus keturunan, ataukah oleh kemampuan memimpin dan restu para ulama? Dalam waktu singkat, mulai muncul 2 kutub pengaruh. Satu yang loyal kepada keturunan langsung Sunan Gunung Jati, satu lagi kepada keturunan lain dari jalur kerabat yang merasa memiliki hak serupa atas tahta. Ketegangan ini tumbuh perlahan, tak langsung pecah menjadi konflik terbuka, tetapi mengkristal dalam bentuk rivalitas di antara para pangeran.